Selamat malam saudara-saudara, kita bersyukur pada hari ini kembali dipertemukan Tuhan dalam renungan malam untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa, pemelihara kehidupan kami. Layaklah bagimu pujian, syukur dan hormat kami persembahkan di sepanjang kehidupan kami. Sebab begitu besar kasih setia Tuhan terus dinyatakan dan kami alami di dalam perjalanan kehidupan ini. Saat ini kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati kami ya Tuhan, dan curahkanlah Roh Kudus atas kami semua, agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau katakan lewat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada hari ini dari kitab Kejadian pasal 22, ayat 9 sampai ayat yang ke-19. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Mengorbankan harta yang berharga. Saudara-saudara, suatu kisah nyata, satu keluarga kedatangan beberapa orang tamu yang saat itu akan bermalam di rumah mereka. Keluarga tersebut ingin menyediakan makanan yang dianggap spesial bagi tamunya. Namun, mereka hanya punya induk ayam dengan anak-anaknya yang masih kecil. Keluarga tersebut merelakan induk ayam dipotong untuk menjadi menu malam itu bagi tamunya. Keesokan harinya, tamu terbangun karena suara anak ayam yang berisik yang sementara diberi makan oleh seorang anak di rumah itu. Seorang tamu bertanya kepada anak itu, "Mengapa ayamnya berisik sekali, Nak? Mana induknya?" Jawab anak itu, "Induknya itu yang dimakan tadi malam." Saudara-saudara, Abraham berhadapan dengan pengorbanan yang jauh melebihi apa yang dikorbankan keluarga dalam kisah pembacaan kita. Sebagaimana pada renungan kita kemarin bahwa Abraham itu orangnya
taat pada perintah Tuhan. Saudara-saudara, bacaan hari ini membuktikannya. Ia rela kehilangan harta yang berharga karena ketaatannya pada Tuhan dalam ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun karena kesungguhan dan ketaatannya itu, apa yang dianggapnya bernilai, berharga, akan hilang selamanya. Namun justru mendatangkan berkat. Ketulusannya dipandang baik oleh Tuhan hingga ditambahkan kepadanya apa yang belum dimiliki sebelumnya. Itu dapat kita baca di dalam ayat 13, 16, dan ayat yang ke-18. Mengorbankan sesuatu yang berharga dalam kondisi sulit, saudara-saudara, namun jika dilakukan dengan tulus, pasti membuahkan kebaikan. Kita belajar dari kisah Abraham dalam pembacaan kita saat ini. Ia tidak terpaksa, namun dengan tulus ia menyerahkan harta yang berharga. Nah, di dalam pelayanan, di dalam persekutuan, dan dalam melakukan tanggung jawab terkadang kita harus berkorban. Kita harus berkorban perasaan, korban waktu, korban tenaga, bahkan materi. Karena itu lakukanlah dan berikanlah pengorbanan itu dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan memberikan yang jauh lebih baik daripada itu. Kita aminkan firman Tuhan ini, bahwa apa yang kita lakukan dengan tulus di hadapannya akan mendatangkan kebaikan, bahkan berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Persembahan pujian dari anak kasih, Bapa yang setia. Dengan kasih yang kekal
Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, malam ini dengan segala kerendahan hati, kami datang tersungkur di bawah kaki salib-Mu. Sebab kami percaya, Engkau Tuhan yang mempunyai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang terus berperkara di dalam hidup kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana dalam menjalani kehidupan hari-hari karunia Tuhan. Bapa di sorga, berkati dan peliharakan kami. Tuntun, jaga dan lindungi kami, nyatakan kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Biar kami terus berjalan dalam takut akan Tuhan. Firman Tuhan malam ini mengajak kami untuk memberikan dengan segala ketulusan dan ketaatan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan biarlah iman percaya kami semakin diteguhkan di dalam ketaatan yang sungguh kepada Tuhan. Bapa di surga, malam ini kami berdoa kepadamu untuk segala rencana-rencana kami, segala sesuatu yang kami lakukan hari ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati semuanya itu. Jaga dan lindungi, nyatakan karya penyelamatan-Mu bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan dan merenungkan firman-Mu malam ini. Ketika mereka berada dalam pergumulan hidup, Tuhan kuatkan. Berada di dalam berbagai persoalan, Tuhan teguhkan iman percaya mereka untuk terus kuat dan tabah menjalani setiap persoalan, setiap masalah dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami mendoakan pemerintah kami, bangsa negara ini, bahkan segala pergumulan yang ada di dalamnya. Tuhan, Engkau kiranya hadir di dalam setiap pergumulan bangsa kami. Kami doakan Tuhan, saudara-saudara kami yang sedang terbaring di rumah-rumah mereka, terbaring di rumah-rumah sakit, Tuhan kuatkan, bahkan sembuhkan mereka. Kami doakan anak-anak kami dalam pendidikan, di dalam pertumbuhan, dalam upaya mencari lapangan kerja, mencari pasangan hidup. Ya Bapa, Engkau hadir di setiap upaya-upaya mereka. Biarlah anak-anak kami terus berjalan dalam terang dan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami doakan sanak saudara kami, orang tua, orang-orang yang kami kasihi di mana saja Tuhan tempatkan. Malam ini kami doakan Tuhan berkati, jaga, lindungi, dan peliharakan segenap kehidupan mereka. Ini pengharapan dan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.